Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat laut dan sahabat siber yang ada di Kabupaten Magetan dan sekitarnya. Pagi ini kita bersama dengan sahabat saya, teman saya, abang saya, pimpinan saya di gedung DPRD Kabupaten Magetan, Mas Sujatno. Ini kita di rumahnya yang luar biasa. Pagi tadi saya merapat jam 9, nggak apa-apa lah karena kesibukan beliau menunggu. Tapi sebelumnya hari ini beliau bertambah umur. Selamat Pak Jatno. Terima kasih, Kes. Jadi Pak Tersun. 54 tahun sudah umur Mas Jatno. Mas Jatno sehat? Alhamdulillah. Gimana? Sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Mas Agus ya beserta teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita bisa ketemu ya, bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol ya. Ini memang harus kita jalin lah ya. Dengan silaturahmi bisa memperluas rezeki, bisa memperpanjang usia. Nah, sehingga kita harus selalu ini harus kita lakukan. Jadi silaturahmi. Dan ini juga salah satu tugas kami di DPRD. Gitu ya. Jadi tugas kami di DPRD ya. Saya harus turun ke masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, menambah aspirasi sebagai dasar pembahasan pembangunan di Kabupaten Magetan. Nah, nyambung. Umur 54 itu kalau orang bilang mateng, sangat mateng sudah. Tinggal bagaimana kematangan itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ya Mas. Iya. Saya melihat banyak sekali gambar-gambar Mas Yatno yang di luaran itu. Hampir ribuan, bahkan 5 ribuan bisa lebih ini. Ini saya akhirnya jadi berpikir, apa itu nanti bupati saya dengan banyaknya gambar begitu luar biasa. Iya. Dan itu melalui proses Pak. Apa yang menjadi pemikiran Mas Yatno? Ya baik, jadi saya nanggapi dikit aja ya. Jadi saya nanggapi dikit ya. Istilah jalan ya. Jalan saya di partai politik ya, apalagi sekarang di DPRD. Nah, itu memang ke situ. Jadi yang pertama di partai politik itu memang harus bisa masuk di legislatif. Ya, legislatif. Sekarang udahlah. Jadi kita jadi pucuk pimpinan legislatif, ketua DPRD. Ya, yang kedua ya bisa ke eksekutif. Ya, eksekutif ya itu memang pucuk pimpinannya ya bupati. Ya, dalam rangka untuk memperkenalkan itu harus dipublish. Lalu bagaimana cara itu suka, kalau entah suka ini momennya momen pilkada, kalau responnya bagus, surveinya bagus, kan nggak ada salahnya kan. Saya kira itu proses proses yang harus kita lakukan. Proses saja dulu. Ya, jadi karena apa? Sedang pengalaman kami di DPRD ya. Jadi tugas kami di DPRD itu ada 3. Yang pertama fungsi budgeting ya. Jadi dalam rangka pembahasan budget ya, itu yang pertama berapa pertumbuhan ekonomi, lalu yang kedua skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan untuk apa, lalu yang ketiga kalau udah ada skala prioritas berarti anggarannya pun ya sebagian besar ke skala prioritas tersebut, yaitu budgeting ya. Lalu yang kedua fungsi pembuatan perda. Ya, jadi perda itu sudah banyak yang kita keluarkan. Perda yang menurut saya itu fenomenal ya. Jadi di masa saya itu perda tentang perlindungan guru non ASN. Nah, ini udah kita keluarkan. Sekarang tinggal menunggu perbub pedoman pelaksanaan. Lalu yang ketiga fungsi pengawasan ya. Jadi setelah kita bahas, setujui APBD, lalu kita buat perdanya, karena APBD itu kan harus perda. Lalu yang ketiga kita awasi. Nah, jadi ini sesuai dengan tugas dan fungsi kami di DPRD ya. Nah, kalau ini kita laksanakan dengan baik ya, sebenarnya ada 3 hal ya, yang menjadi konsen kami untuk Kabupaten Magetan ya. Jadi untuk Kabupaten Magetan. Jadi yang pertama ya pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan itu masih 4,1%.
jadi masih di bawah pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang secara nasional 7%, ya. Secara provinsi yaitu di atasnya, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, ya, jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ya, jadi mengurangi pengangguran. Nah, jadi pengangguran di Magetan itu masih 4,1%, ya. Jadi ke depan, ya, saya berkeinginan tingkat pengangguran itu udah ya nol lah, ya, jadi menurun, ya, karena sesuai dengan misi visi nasional, ya, itu Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu indikatornya, ya, itu sudah tidak ada pengangguran dan pendapatan per kapita itu harus sudah setara dengan negara maju, ya. Nah, negara maju itu pendapatan per kapita per orang itu kurang lebih 12.000 US dollar, ya, itu udah luar biasa, ya. Nah, ini harus kita siapkan ya perorangan, ya. Jadi tingkat pengangguran ini harus berkurang lah, ya. Lalu yang ketiga tingkat kemiskinan, ya. Tingkat kemiskinan, ya, itu di Magetan tahun 2023 itu masih 7,1%, ya. Jadi target kita ke depan ya ini memang harus sudah nol juga, ya. Jadi paling nggak nol ini harus turun, ya. Nah, jadi ada tingkat kemiskinan ekstrim. Kalau ekstrim itu memang harus sudah benar-benar nol, ya. Jadi kita harus tahu dilandasi angka-angka seperti itu, pertumbuhan ekonomi naik, tingkat kemiskinan itu menurun, tingkat pengangguran juga menurun, ya kan. Mas Yanto, 5 tahun menjadi ketua dewan, perkembangan Magetan bagaimana? Mas Yanto kan harus bertanggung jawab dong tentang perda, tentang apa, karena yang godok antara Mas Yanto bersama teman-teman dan eksekutif. Dan mereka sudah melakukan perda itu atau belum, atau memang ada yang dilanggar barang? Ya, oke, ya. Jadi indikatornya sama tadi, ya. Jadi untuk menilai keberhasilan suatu pemerintah, indikatornya seperti tadi. Ya, itu tadi itu. Ya kan, indikatornya ini. Kalau itu masih di dalam stagnan berarti belum berhasil dong. Ya belum gitu loh. jadi ini memang, nah, ini harus ada upaya-upaya yang maksimal, nah, dalam rangka untuk mengurangi pengangguran dan ya menghilangkan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan tadi. Nah, upayanya apa? Jadi upayanya, ya, jadi yang harus dilakukan yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, ya, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan ini menumbuhkan wirausaha, ya. Karena potensi di Kabupaten Magetan sebenarnya itu ada beberapa sektor yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Magetan itu luar biasa, ya. Jadi yang pertama sektor pertanian, peternakan, perikanan, ya. Itu Magetan itu potensi pertanian sebenarnya sangat luar biasa. Jumlah penduduk Magetan itu mayoritas bertani, 60% jumlah penduduk itu bertani. Nah, ini harus kita kelola dengan baik. Bagaimana caranya? Tata kelola air, nah, ini harus kita tata kelola pupuk yang selama ini menjadi persoalan petani saat pupuk nggak ada pupuk, ini harus ada solusi, ya. Kalau memang ini wajib pemerintah memberikan bantuan pupuk pada petani, atau ada alternatif pupuk yang lain. Seperti sekarang, ya, saya sebagai ketua HKTI juga komunikasi dengan teman-teman HKTI itu membuat formula POC Ratu Sairah. Jadi pupuk organik cair, sae dan murah. Nah, ini sudah mulai kita uji coba, ya, karena petani kita itu ternyata harus melihat contoh, ya, ini misalkan lahan 1,5 hektar dikelola dengan pupuk alternatif ini, hasilnya nanti seperti apa. Kalau hasilnya ini bisa sama dengan pupuk kimia, sama aja, ini pasti jadi alternatif. Apalagi hasilnya nanti semakin banyak di sektor pertanian. Lalu sektor perikanan ini juga luar biasa. Saya melihat, ya, daerah-daerah
di Magetan ini ada yang kelebihan air. Kelebihan air contohnya di Sundul. Ya. Itu kelebihan air. Iya kelebihan. Jadi di Sundul itu air itu nggak usah disedot, nggak usah pakai diesel, udah keluar. Ya. Lalu di Pacalan itu juga demikian. Ya. Lalu di Pelausan itu juga demikian. Di Sumber Dodol itu juga demikian, ya kan? Nah sehingga apa? Ini ada potensi dalam rangka untuk mengembangkan sektor perikanan. Karena saya masih melihat, saya itu sering jalan-jalan ya pagi hari jam 5, setengah 5 ke pasar sayur. Itu ternyata banyak truk-truk muatan ikan, lele, lalu nila, ya kan? Itu ternyata dari luar Magetan. Akhirnya saya berpikir, masa Kabupaten Magetan nggak bisa dipenuhi oleh Magetan, ya kan? Perikanan, ya. Pertanian, perikanan, peternakan. Ya potensinya juga luar biasa. Nah ini harus kita kelola dengan baik. Mas Yatno. Ya. Dengan proses yang jenengan jalani, jadi anggota legislatif, ketua dewan, dan sekarang mau mencalonkan Bupati Magetan. Ya. Dan Mas Yatno nanti dapat rekom dan menang. Ya. Saya ingin tahu 3 bulan Mas Yatno menjadi bupati, apa yang Mas Yatno kerjakan? 3 bulan. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 hal yang dikerjakan ya. Jadi untuk mengembangkan potensi tadi ya. Jadi yang kita kelola itu ada 3. Yang pertama SDM. Satu SDM. Ya, jadi SDM ini memang harus kita ajak, ayolah sesuai dengan tugas dan fungsi kita ya. Kita itu memberikan pelayanan dan kita harus bisa menjadi marketer. Ya kan? Jadi selain pelayanan kita juga harus bisa menjadi marketer ya. Mindset kita bisa memasarkan potensi Kabupaten Magetan sehingga Kabupaten Magetan itu potensinya semakin dikenal oleh orang luar ya, orang luas ya kan, karena potensinya banyak ya. Jadi UMKM, pariwisata, pertanian itu juga bisa dibuat pariwisata ya kan, lalu perikanan juga bisa dibuat pariwisata, tergantung inovasi dan kreativitas dari SDM ya. Jadi ayolah kita sama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi kita ya, memberikan pelayanan ya. Nah ini kita berikan pelayanan yang sebaik-baiknya, nah sehingga masyarakat itu akan senang dan puas. Lalu yang kedua yang dikelola apa? Yang dikelola uang, iya kan? Jadi uang APBD di Kabupaten Magetan itu kurang lebih 1,9 triliun sampai 2 triliun. 2 triliun ya. Jadi kita anggap 2 triliun ya. Jadi itu semuanya sebenarnya sudah ada sistem SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah ya. Ya itu sudah ini berjalan ya. Lalu yang kedua SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ya. Nah, jadi sistem pemerintah berbasis elektronik ya. Jadi pelayanan di Kabupaten Magetan itu bisa dilakukan secara online sehingga saat itu terjadi transaksi saat itu terselesaikan. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi SDM, ayo kita ajak bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi kita, bahwa kita mempunyai jabatan ini semata-mata untuk kepentingan rakyat. Lalu kita kelola keuangan sebaik-baiknya. Ya, pengelolaan keuangan itu bisa transparan, bisa dipertanggungjawabkan, transaksi-transaksi itu wajar ya. Nah sehingga ini kemanfaatannya memang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Lalu yang ketiga ya, kita memang harus punya strategi ya. Strateginya apa? Sebenarnya seorang bupati itu kan tidak lepas dari manajemen. Manajemen itu sama lah ya kan. Apa yang dikelola? Yang pertama membuat perencanaan yang bagus. Perencanaan ini ada di visi misi kampanye, itu harus diaplikasikan di dalam setelah terpilih. Ya perencanaannya ini harus bagus. Kalau di Kabupaten Magetan itu kan ada rencana pembangunan jangka panjang daerah, ada rencana pembangunan jangka menengah daerah, ada rencana RKPD. Nah ini sebenarnya kan tahapan-tahapan.
RPJPD, RPJMD, RKPD. Iya kan? Nah, ini harus punya manajemennya di situ, perencanaan. Lalu yang kedua pengorganisasian. Jadi mengorganisasi seperti ya, segment on the right place, ya, OPD ya, itu tugas dan fungsinya apa ya. Lalu targetnya apa. Lalu kembali lagi ke fungsi keempat, apa fungsinya? Diawasi. Ya kan? Nah, dari perencanaan, strategi ya, lalu diawasi. Setelah diawasi, dievaluasi. Gimana evaluasinya? Kalau ini jalan, insya Allah nanti luar biasa. Nah, yang terpenting ya, pelayanan dasar ini yang utama, kesehatan. Ya, kalau perlu kesehatan bagi masyarakat miskin Magetan yang belum tercover oleh BPJS, berobat bebas. Oh, itu harus berani. Iyalah, miskin. Aja ngaku-ngaku miskin tapi. Enggak. Apakah kurang puas dengan hidup Mas Yatmo? Bupati itu nggak mudah, Mas. Iya. Mengatur masyarakatnya, mengatur pembangunannya. Iya. Ini apa motivasi Mas Yatmo sebagai bupati? Iya. Itu tadi ya. Jadi karena kita sudah puas dengan hidup karena ya? Kondisi pribadi sudah cukup ya kan ya makanya kita ingin ya menghibahkan waktu, tenaga, bahkan ya harta ya untuk kepentingan rakyat. Kalau orang nggak puas ngapain ke situ? Iya. Sudah saya puas. Karena menjadi bupati tidak hanya slogan, tidak hanya wajah ganteng, wajah cantik, modal itu nomor satu loh, Mas. Iya. Kalau jadi bupati nggak punya modal, hanya cuma slogan dan wajah ganteng, nggak usah. Apalagi nggak punya misi, cuma sekedar menawarkan diri, sekedar dari dorongan dari kader-kadernya, nggak usah lah jadi bupati. Dan saya yakin dengan kondisi Mas Yatmo sekarang, proses dilalui, mulai dari tokoh politik, pengusaha, saya yakin itu sudah lengkap. Tinggal Mas Yatmo nanti bagaimana mengatur manajemen itu semuanya. Bukan hanya manajemen orangnya, semuanya itu di otak bupati. Bisa jelaskan ke masyarakat Magetan. Jadi tetap basicnya itu di manajemen. Jadi kita mengelola apapun kembali lagi ke ilmu manajemen. Kalau manajemen itu sebenarnya kan sama, hanya bidangnya yang beda. Tugasnya apa? Top leader tugasnya tadi 5. Jadi merencanakan, mengorganisir, mendelegasikan, mengawasi, mengevaluasi. Jadi tugasnya ini saja. Nah, tentunya harus menguasai kalau di manajemen, menguasai manajemen sumber daya manusia, menguasai manajemen produksi, menguasai manajemen keuangan, menguasai manajemen pemasaran. Walaupun itu didelegasikan, ya kan? Kalau kita menguasai, kita bisa mengawasi dan mengevaluasi. Dan yang paling penting, lahir di Magetan. Saya lahir di Magetan, sekolah SD, SMP, SMA di Magetan, bekerja dan punya usaha di Magetan. Saya tahu permasalahan, persoalan potensi di Magetan. Saya tahu persoalan tentang pendidikan, kesehatan, lalu tentang infrastruktur, apa ini yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Itulah yang memotivasi kami. Kita memang harus berbuat, walaupun menuju ke situ perlu pengorbanan waktu, tenaga, bahkan biaya sih. Beberapa waktu lalu saya baca di media online ada 5 partai besar yang mendukung Mas Yatmo untuk bupati. Itu modal utama. Bagaimana 5 partai itu Mas Yatmo rangkul semua menjadi satu? Baik. Tinggal nunggu rekom ini. Jadi itu dinamika Jadi dinamika karena kita kalau mau berangkat itu memang harus ada rekom dari partai. Kita komunikasi intens dengan partai-partai yang ada di Kabupaten Magetan. Setelah dari Kabupaten Magetan, komunikasinya ditingkatkan ke tingkat DPD maupun DPW masing-masing. Jadi sudah jadi ke sana karena tidak lepas dari komunikasi. Entah nanti hasilnya seperti. Jadi sudah Mas Yatmo lakukan. Lakukan. Saya nggak tanya wakilnya siapa, nggak tanya.
Yang Iya. jelas Mas Yatno pengen jadi bupati. Iya. Masalah wakil itu nanti. Iya. Yang milih Mas Yatno kok. Iya. Yang tahu kondisi yang untuk orang bilang berkeluarga dengan Mas Yatno. Iya, iya. Yang jelas jadi wakilnya Mas Yatno harus nurut, bukan nurut, harus seiring Sinergi. sejalan, sinergi. Iya. Ya kan? Iya. Mas Yatno, satu pertanyaan saya. Gaji bupati itu berapa sih? Dibandingkan dengan usaha jenengan? Gini Sampai aja. jenengan, mohon maaf, saya di pelosok-pelosok gambar jenengan itu luar biasa. Dan itu butuh biaya. Oh ya. Iya. Gak usah disebut aja gaji bupati. Iya. Yang jelas semua untuk masyarakat. Ini untuk masyarakat ya. Nah. Jadi memang orientasinya bukan ke Gaji ya? jabatan. Bukan ke jabatan. Jadi bukan ke jabatan, bukan ke uang, bukan ke pendapatan, serta merta pokoknya ya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Seperti selama ini yang saya lakukan, saya di ketua DPRD, ya sudah saya bisa membantu orang, udah seneng lah. Gitu. Ya, karena tuntutan masyarakat luar biasa. Jadi kayak seakan-akan berharap ketua DPRD itu juga menjadi seorang kepala dinas pendidikan, Iya. menjadi seorang kepala dinas kesehatan. Orang berobat ada kendala, Pak ketua DPRD. Iya, pasti telepon. Kipi ya. Pendidikan ya toh, pendidikan masuk sekolah Ya. enggak paribasane ini enggak ada biaya, pripun solusine Pak ketua Iya. dewan, diminta jadi kepala dinas perdagangan ya, kaitan dengan kaki 5 penataan pasar Ya. ini bocor ke ketua DPRD ya, ke dino itu wes ya. Makanya sebenarnya apa, kita tahu persis lah ya. Nah lalu gini, saya nggak sombong ya, Yun Sewu, sebelum jadi ketua DPRD saya itu bisa saving lah ya, Iya. saving lah. Betul. Setelah jadi ketua DPRD nggak bisa Iya. ya, makanya Sebelum jadi ketua DPRD sudah gitu. bisa ya. saving. Sudah. Boleh opo dipikirkan gitu toh. Kalau Iya. bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat. Ya itu aja ya, Itu Mas. bermanfaat bagi masyarakat ya, dan nggak ada transaksional lah saya. Struktur partai aman? Insya Allah aman ya. Jadi insya Allah aman. Saya komunikasi terus dengan DPD, DPP ya. Jadi ini masih proses saja. Cuma insya Allah ya, kalau amannya aman lah. Aman ya? Karena saya pun juga melakukan ini. Saya ada konsultan lah ya. Iya. Saya ada konsultan. Seorang profesional kan seperti itu. Jadi bukan semuanya kita tangani. Betul. Jadi saya pasti ada konsultan, ada survei, Ya. bagaimana popularitas, bagaimana elektabilitas, bagaimana elektabilitas. Ini pasti ada konsultan. 5 tahun jenengan melihat fenomena Magetan. 5 tahun jenengan ketua DPRD. Ya, Magetan berapa persen di mata Pak Yatno? Dari segi semuanya. Dari segi bidangnya. oh itu, Rata saja. itu dak saja lah. Rata saja. Itu Magetan termasuk ini kurang apa? Itu termasuk strategi. Oh, nanti jangan dibahas ini ya. Oke, kok bisa nanti dibahas lain waktu, nggak usah bahas itu nanti. Ini salah satu strategi yang kedua. Oke, selama menjadi ketua dewan, apa yang Mas Ratno rasakan? Mas Ratno, mohon maaf, Mas Ratno rasakan. Iya, jadi disitulah tempat kita berjuang dan pengabdian untuk masyarakat ya. Cuma di DPRD itu tidak seperti di eksekutif, Pak Bupati misalkan ya. Jadi di DPRD itu kolektif kolegial ya. Jadi kolektif kolegial. Jadi kita mau memutuskan sesuatu itu kan harus paripurna. Iya. Paripurna itu harus 50 plus 1 peserta. Kalau kurang dari 50% gagal. Iya, nggak jadi. Karena kolektif Kuotanya kolegial. kurang, ya. Sehingga saya harus mengorganisir ilmu manajemen tadi di situ. Saya harus mengorganisir, ada ilmu, ada seni ya, untuk mengajak teman-teman, ayo. Ya, karena kolektif kolegial, ya kan? Jadi memutuskan seperti kemarin ada pansus PDAM. Ya. Ya kita harus mengorganisir. Ya. Ya kan? 50 plus 1 anggota setuju. Bikin mansus. Ya, bikin pansus. Tanpa itu nggak bisa. Beda dengan eksekutif, ya kan? Nah, eksekutif nggak usah bahas. Nah, gitu memang ranahnya ranah Pak Bupati. Cuma kalau di DPRD, ya, menurut saya lebih kompleks, lebih seni, ya, mengorganisir. Karena semuanya harus diputuskan kolektif kolegial 50 plus 1.
Makanya setiap partai politik sebenarnya itu berlomba-lomba untuk memperoleh kursi yang banyak. Sebenarnya bukan hanya kursinya yang banyak, tapi kekuatannya bertambah, ya kan? Nah, sehingga kalau ada pendapat, ya, ada ide, ya, itu dibahas di DPRD. Kalau kursinya banyak, mayoritas, nah ini kan ini bisa diputuskan. Ya, tapi kalau sekarang sulit. Mas tambah 2 tahun kepala desa dan lurah. Ya. Mungkin pesan Mas Jatno kepada lurah tambah 2 tahun. Ya. Mereka tambah baik atau tambah buruk, monggo lah. Ya, baik. Jadi disyukuri. Disyukuri ya. Ya. Jadi disyukurin, ya. Yang kedua, harapan saya tambah baik, ya. Karena itu kembali lagi ke orangnya. Tapi yang perlu kita perbaiki sistem. Ya, cari sistem. Jadi kembali lagi ke ilmu manajemen tadi, ada sistem pengawasan dan evaluasi, ya kan? Jadi pendampingan saat perencanaan kan melalui Musdes ya, Musdes ya kan. Nah itu kan sama, Musdes merencanakan rencana kegiatan dalam 1 tahun itu apa, ya. Nah lalu kalau sudah direncanakan, ada fungsi BPD itu untuk mengawasi tadi, ya kan. Nah kalau ini profesional, ya, yang lintas sektoral itu ada pendamping desa, ada kecamatan, ada PMD ada. Nah sehingga kalau ini sebenarnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi, saya yakin ini pasti jadi lebih baik. Ya lebih baik. Jadi GSN di masyarakat ini semakin kecil. Nah, harapan kita di situ. Mas Jatno, ya. Nyongsong menjadi bupati, sudah ada pasangan yang mungkin di sininya Mas Jatno? Insya Allah ada lah. Tentu sudah ada. Ya, insya Allah ada lah. Tidak perlu kita sebut. Iya, insya Allah ada lah ya. Daftar aja belum. Insya Allah ada lah. Cuma saya mengacu ke hasil survei. Gitu ya. Iya, hasil survei. Jadi bagaimana hasil survei itu, lalu isu-isu yang bagi masyarakat, ya, isunya sekarang, ya, kemarin seperti itu. Nah, pilkada pasti seperti itu. Kita lihat survei masyarakat, ya, yang memilih dipengaruhi uang itu persen. Ya, itu masuk. Jadi, itu yang harus diwaspadai. Jadi ada juga orang yang saya memilih kalau ada, ya kan. Aku milih karena senang. Saya milih karena senang. Saya nggak dikasih duit pun loh. Saya milih ini. Saya milih karena partai. Ya, jadi petakan dia sensor itu. Mas Jatno, biar masyarakat Magetan tahu, Mas Jatno menjelang menjadi bupati. Kita yakinkan saja, ya. Kita ini mau sudah mati bergerak itu harus yakin kok. Jadi ada yang di hati saya, ya. Jadi sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi yang lain. Ya. Dasarnya apa? Yang pertama semangat, lalu yang kedua ikhlas. Nah menuju ke situ itu harus ada pengutangan apa, waktu, tenaga dan biaya. Ya sudah, kalau ada yang kita lakukan konsekuensi. Apakah berhadap balik? Enggak dong. Itu ya. Enggak. Sudah, ya kan. Karena kita selama ini duit, ya sudah. Masyarakat Magetan sudah tahu ya. Waktu, pengorbanan dan biaya menjadi seorang bupati pasti dihitung. Kalaupun menang, apakah mungkin boleh balik? Oh, enggak lah. Kalaupun kalah, apakah mungkin harus bunga-bunga? Enggak, karena semua sudah diniati ya, Mas. Demi masyarakat Magetan. Mas, terima kasih. Waktu dan tempat diberikan pada kami. Semoga apa yang Mas Jatno akan berikan ke masyarakat bisa terwujud. Oke, siap. Dan rekom ke Mas Jatno, wakil Mas Jatno sesuai dengan keinginan Mas Jatno dan menjadi keinginan masyarakat Magetan. Dan Magetan akan menjadi maju di dalam kepemimpinan Mas Jatno ke depan 5 tahun ke depan. Kita tunggu action berikutnya bagaimana kinerja Mas Jatno dengan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, luar biasa ya.